pagi anak-anak sekalian. Pagi ini kita akan membahas mengenai peran tanah bagi kehidupan. Ada beberapa peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama, tempat hidup hewan. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan, seperti tikus tanah, rayap, cacing, semut. Yang kedua, sebagai tempat hidup mikroorganisme. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme yang dimaksud adalah organisme yang berukuran sangat kecil. Contohnya amoeba, bakteri. Kemudian yang ketiga, sebagai penunjang kesehatan manusia. Sebagai sarana olahraga seperti sepak bola, Golf, tenis lapangan. Kemudian juga sebagai sarana rekreasi. Peran yang selanjutnya, yang ketiga, sebagai bahan baku bangunan. Kita biasa menggunakan bahan baku bangunan dari tanah, seperti genteng, batu bata. Yang keempat, sebagai bahan membuat barang kerajinan. Sekarang ini banyak sekali bahan-bahan kerajinan yang terbuat dari tanah liat, seperti contohnya vas bunga, celengan, keramik. Peran yang kelima, sebagai bahan untuk membuat perabotan rumah tangga. Contohnya, kendi atau ceret, tungku, penggorengan atau wajan, dan tempat air. Kemudian selanjutnya, peran yang keenam, sebagai lahan pertanian atau tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai macam tanaman. Tanah menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Yang dimaksud dengan unsur hara makro adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Contohnya, nitrogen atau N, fosfor atau P, kalium atau K, sulfur atau S, kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, dan oksigen atau O. Sedangkan unsur hara mikro yang dimaksud adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang relatif kecil. Contohnya, besi atau Fe, tembaga atau Cu, mangan atau Mn, seng atau Zn, boron atau B, klor atau Cl, dan molybdenum atau Mo. Peran yang ketujuh, yaitu menyimpan berbagai logam, batu bara, dan minyak bumi. Tanah dapat membantu proses pelapukan batuan organik yang dapat menghasilkan bahan bakar fosil, seperti minyak, gas alam, batu bara, yang juga merupakan sebagai sumber energi. Dalam tanah juga terdapat logam seperti timah, perak, emas, dan lain-lainnya. Kemudian peran tanah yang ke-8 itu sebagai penyedia air bagi kehidupan. Tanah berperan sebagai penyedia air bagi kehidupan karena kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air. Manusia mendapatkan air yang tersedia di dalam tanah dengan cara membuat sumur atau menggunakan pompa. Contoh penggunaan air tanah adalah seperti memasak, mencuci pakaian, menyiram tanaman. Peran yang selanjutnya adalah penyaring air. Limbah rumah tangga dan industri dalam bentuk air dapat dibersihkan dari senyawa seperti nitrat, perklorat, dan
organik klorin. Hal ini terjadi karena mikroorganisme pada tanah akan menguraikan senyawa kompleks yang berbahaya menjadi bentuk yang lebih sederhana dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.